Selamat bertemu kembali di Vaksin COVID-19 Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai 6 vaksin COVID-19 yang sudah diputuskan oleh Menteri Kesehatan untuk digunakan di Indonesia. Selamat mengikuti. Berita gembira, karena 1,2 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Indonesia pada hari Minggu malam tanggal 6 Desember 2020. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memutuskan 6 jenis vaksin COVID-19, yaitu Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Incorporation, and BioNTech, Sinovac, yang kita akan bahas lebih detail berikut ini. Vaksin COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 memutuskan vaksin Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Incorporation, and BioNTech, serta Sinovac. Phase 3 Clinical Trial. Jenis vaksin ini merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinik tahap 3 atau telah selesai uji klinik tahap 3. Marketing Authorization versus Emergency Use Authorization. Penggunaan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization dari BPOM. Apakah jenis vaksin bisa diubah? Menteri dapat melakukan perubahan jenis vaksin COVID-19 ini berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau di Indonesian Technical Advisory Group on Immunization dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Vaksinasi program versus vaksinasi mandiri. Pengadaan vaksin COVID-19 untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi mandiri dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara karena masalah teknis distribusi dan storage vaksin Pfizer-BioNTech memiliki peluang untuk digunakan di ibu kota provinsi dengan skema vaksin mandiri. Tabel ini menggambarkan comparative analysis dari vaksin COVID-19 berdasarkan manufacturer, interval dosis pertama dan dosis kedua, storage condition, kemudian vaccine type, dan juga effectivity rate dalam persen. Pertama, vaksin Bio Farma belum ada data yang bisa disajikan pada saat ini. Kedua, vaksin AstraZeneca, interval dos pertama dan dos kedua adalah 30 hari. Storage condition-nya adalah 4 derajat Celcius. Vaksin ini merupakan non-replicating viral vector dengan effectivity rate 70%. Yang ketiga adalah Sinopharm dengan interval dos 1 dan 2 adalah 14 hari. Storage condition-nya 2-8 derajat Celcius, tidak ada masalah di Indonesia. Kemudian inactivated virus vaccine type dengan effectivity rate 97%. Yang keempat, vaksin Moderna, interval dose 1 dan dose 2-nya adalah 28 hari. Storage condition-nya agak sulit, walaupun tidak begitu rumit, karena harus disimpan pada minus 20 derajat Celcius. Ini merupakan mRNA vaccine type dengan effectivity rate 94%. Yang kelima, Pfizer Incorporation and BioNTech, interval dose 1 dan dose 2 ini adalah 21 hari. Yang menjadi problem adalah storage condition, karena harus disimpan dan didistribusikan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Ini merupakan challenge untuk distribusinya di Indonesia, apalagi ke pelosok-pelosok. Jadi hanya mempunyai peluang untuk digunakan sebagai vaksin mandiri di kota-kota besar
ibu kota provinsi di mana fasilitas cold storage atau ultra cold storage bisa diusahakan pada tempat-tempat tertentu. Vaksin ini adalah mRNA vaksin type dengan effectivity rate 94%. Yang keenam adalah Sinovac Biotech Incorporation, di mana interval dose 1 dan dose 2 ini adalah 14 hari, sama seperti yang dilakukan uji klinik fase 3 yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Storage condition tidak menjadi masalah karena ini lazim dilakukan di Indonesia dengan berbagai fasilitas yang sudah tersedia, yaitu pada suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksin type daripada Sinovac ini adalah inactivated virus dengan effectivity rate 90%. Cold storage atau ultra cold storage untuk penyimpanan vaksin COVID-19. 1,2 juta dosis vaksin Sinovac pertama telah tiba di Indonesia pada Minggu malam 6 Desember 2020. Masalah logistik, transportasi, dan distribusi akan memakan biaya yang sangat besar. Tantangan utama adalah pengadaan cold box untuk transportasi dan freezer 2-8 derajat Celcius di seluruh lokasi vaksinasi yang ada di Indonesia. 1,8 juta produk jadi vaksin Sinovac direncanakan akan dikirim lagi pada Januari 2021. Kemudian, vaksin setengah jadi atau bulky juga direncanakan akan tiba di Indonesia sejumlah 15 juta pada Desember 2020 dan 30 juta pada Januari 2021, yang selanjutnya akan diproses menjadi produk jadi vaksin COVID-19 yang siap pakai di fasilitas produksi Bio Farma di Bandung. Sehingga total 48 juta vaksin Sinovac ini akan siap digunakan untuk vaksinasi COVID-19 untuk 24 juta orang Indonesia. Thank you.